Sebelumnya saya meminta izin terlebih dahulu kepada saudara untuk memperkenalkan diri. Saya bernama Vega Wandra. Saya merupakan tamatan psikolog dari Universitas UNP atau yang diperpanjang Universitas Negeri Padang. Dengan saudara siapa? Baiklah Pak, di sini saya bernama Franky Gunawan. Saya berstatus sebagai mahasiswa. Untuk asal saudara sendiri dari mana? Saya berasal dari Dharmasraya Pak, dan alamat sekarang tinggal di Cimone, dekat Masjid Mustaqim. Kalau mungkin untuk lebih akrabnya, saudara bisa memanggil saya dengan sebutan abang saja. Saudara datang ke sini dengan apa, dan saudara tahu tempat saya ini dengan siapa, dengan orang siapa? Saya kesini menggunakan transportasi pribadi dan tahu tempat bank ini dari sebuah aplikasi, itu Instagram. Oh gitu saudara, baiklah. Saudara, di sini saya akan terlebih dulu menjelaskan prosedur konseling kita pada saat ini. Yang dimana konseling ini ada hubungan profesionalitas antara kita berdua. Ya, yang saya juga memegang gelar sebagai seorang psikolog tamatan UNP. Tidak perlu khawatir untuk atas kebocoran rahasia saudara tersebut. Di sini saya juga memberikan waktu dalam proses konseling ini, yaitu waktunya kisaran 25 menit sampai 30 menit dalam satu konseling. Melihat dari raut wajah saudara, sepertinya saudara ada masalah yang perlu kita bahas pada siang hari ini. Iya Bang, saat ini saya sedang menghadapi suatu permasalahan yang sulit bagi saya. Apakah kiranya saudara bisa untuk menceritakan permasalahan saudara tersebut? Tentu saja Bang. Jadi begini ceritanya. Saya sebagai seorang mahasiswa saat ini mengikuti sebuah organisasi di kampus saya. Jadi saya sebagai anggota, pada saat ketua rapat mengadakan pertemuan, saya seringkali ingin menyampaikan sebuah pendapat dari saya atau sebuah solusi dari saya. Lalu saya setiap rapat hanya bisa mendengar dan melaksanakan tugas yang diarahkan oleh pimpinan rapat atau sebagai ketua rapat. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan tersebut, Bang? Mengenai hal itu, apakah saudara selalu mempersiapkan segala sesuatu tentang pendapat saudara yang saudara berikan secara matang? Tentu saja Bang, ketika ketua organisasi memberitahu ada rapat atau pertemuan tentang suatu hal, saya selalu mempersiapkan jalan keluar atau solusi dari program atau sebuah masalah sebelum rapat tersebut dimulai. Bagus kalau begitu. Tapi kenapa saudara tidak mengungkapkan pendapat saudara atau solusi yang saudara persiapkan terlebih dahulu tersebut pada saat rapat ya, dalam organisasi saudara tersebut? Sebenarnya Bang, saya merasa malu, gelisah dan takut ketika mau mengungkapkan pendapat saya untuk berbagai solusi yang saya dapatkan sebelum rapat dimulai, Bang. Lalu kenapa saudara masuk ke dalam organisasi tersebut dan apa tujuan saudara sebenarnya? Yang sebenarnya tujuan saya masuk organisasi tersebut ialah karena saya ingin mencari banyak pengalaman dan teman, dan sehingga menjadi suatu pelajaran untuk kedepannya bagi saya, Bang. Apakah itu benar merupakan tujuan saudara? Kalau begitu bagus. Tapi kalau saudara terus diam dalam organisasi tersebut,
dan dalam artian tidak berkembang hanya mengikuti arus yang ada, saudara tidak akan mendapatkan apapun. Tentu saja saya tahu akan hal itu, Bang. Namun saya bingung harus mulai dari mana. Jadi setiap saya ingin berpendapat pasti akan muncul rasa tersebut, Bang. Seperti cemas, takut. Lalu pendapat saya yang mau diungkapkan itu saya takut tidak akan diterima oleh ketua rapat atau ketua pemimpin. Baiklah, bagaimana dengan langkah awal terlebih dahulu? Coba mulai dari sekarang disiapkan kegiatan sehari-hari saudara. Saudara harus bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat dan berlatih berbicara atau mengemukakan pendapat ke teman terdekat atau saudara terlebih dahulu. Itu akan membantu saudara meningkatkan rasa percaya diri saudara. Maaf sebelumnya, Bang. Jika saya salah berbicara, bagaimana dengan konsekuensinya, Bang? Dan pengambilan keputusan dalam waktu singkat. Keputusan saya salah dan berakibat yang tidak baik, bagaimana, Bang? Soalnya saya pengambilan keputusannya cukup memakan waktu yang banyak juga, Bang. Oh, jadi begitu. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bahkan melakukan kesalahan sampai beberapa kali pun. Juga setiap mengambil keputusan pasti ada akibat, entah itu baik ataupun buruk. Jadi tidak usah takut dalam hal itu, karena itu merupakan hal yang sangat wajar, saudara. Baik, Bang, saya akan mencoba langkah awal yang disarankan oleh Abang tadi. Ya, silakan saudara coba terlebih dahulu. Saya ingin tahu bagaimana perkembangannya besok, saudara. Ya, Bang, mungkin saya akan datang ke sini lagi besok hari dan akan meminta saran dari Abang lagi untuk kehidupan saya ke depannya. Iya, sama-sama, saudara. Iya, udah, Bang. Saya mohon pamit dulu, Bang. Terima kasih, Bang, sudah mempersilahkan saya duduk. Oh ya, sama-sama, saudara. Jadi bagaimana perkembangan saudara? Apakah saudara melaksanakan saran yang saya berikan tempo hari? Enggak. Ya, Bang, saya sudah melaksanakan saran yang Bang berikan tempo hari dulu dan saya sudah menerapkannya. Enggak. Terus bagaimana perasaan saudara pada saat sekarang ini? Apakah saudara sudah merasa membaik? Alhamdulillah baik, Bang. Saya sudah bisa menyampaikan dan mengemukakan pendapat saya di saat rapat dilaksanakan dan saya tidak gelisah lagi dan tidak ragu lagi untuk mengemukakan pendapat tersebut. Alhamdulillah bagus, saudara. Namun kenapa saudara masih datang ke tempat saya? Apakah saudara mendapatkan masalah baru di organisasi atau masalah lain? Jadi sebelumnya begini, Bang, ceritanya. Saya sebagai anggota sekarang untuk tahun depan saya ingin mencalonkan sebagai ketua umum, Bang, di sebuah organisasi. Lalu apa yang saya harus lakukan untuk mempersiapkan diri di keanggotaan ini yang sebelumnya saya menjabat di ketua. Mungkin dengan kembalinya saya di sini, saya ingin meminta pendapat dan saran dari Abang sebagai konselor, apa solusi dari permasalahan tersebut. Oh, jadi begitu, saudara. Saudara ingin mencalonkan diri untuk ikut ambil dalam organisasi saudara tersebut, dan saudara ingin mencalonkan diri ingin menjadi ketua dalam organisasi tersebut. Itu menurut saya itu sangat bagus, saudara. Namun di sini saya kurang paham atau kurang mengerti dalam kehidupan berorganisasi tersebut. Namun saya sedikit memberikan saran kepada saudara. Jika saudara ingin mencalonkan menjadi ketua dalam organisasi tersebut, saudara terlebih dulu untuk dapat percaya diri terhadap diri saudara, dan
dan saudara juga bisa mengayomi atau membawa anggota saudara untuk lebih maju ke depannya dalam organisasi tersebut. Mungkin itu saran yang dapat saya berikan saudara. Baik Bang, sebelumnya terima kasih atas saran dan masukan dari Abang tadi. Insya Allah saya akan menerapkannya untuk kedepannya. Jadi ada lagi permasalahan yang lainnya Bang, yaitu saya di dalam organisasi ini saya merasa kurang semangat aja gitu Bang dalam melaksanakan atau menjalani kepengurusan ini. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, apa solusi yang dapat Abang kemukakan sebagai saya? Oh, jadi begitu saudara. Di sini saya sedikit bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Kurang semangatnya saudara ini apakah ada penyebabnya atau mungkin penyebabnya kenapa gitu? Untuk itu saya kurang tahu juga Bang, kenapa saya kurang semangat aja dalam menjalani aktivitas saya. Atau mungkin dari faktor luar dan faktor dalam dari kehidupan saya Bang, seperti kurangnya motivasi dan kelelahan dalam berbagai aktivitas yang saya jalani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada teman dekat atau kerabat dekat saudara yang dapat saudara jadikan untuk tempat curhat atau tempat bertanya dalam permasalahan hidup saudara agar saudara lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan. Untuk teman dekat atau orang-orang terdekat mungkin ada Bang, tapi saya sudah jarang berkomunikasi dengan mereka dengan alasan mereka itu sudah keluar dari daerah yang saya huni. Mungkin saudara dapat melakukan komunikasi secara virtual dengan Android saudara, serta saudara juga dapat melakukan curhat singkat terhadap kepada teman saudara tersebut supaya saudara lebih semangat dalam menghadapi hidup atau cobaan hidup yang saudara alami. Baik Bang, terima kasih sebelumnya atas saran dan solusi dari Abang yang sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan insya Allah kedepannya saya akan terapkan lagi Bang. Dan terima kasih lagi kepada Abang yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktu mendengarkan permasalahan saya dan memberikan solusi dari Abang dan ke saya. Mungkin sekian Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, saya izin pamit. Sebelum saya akan terhubung ke tim sampai dulu. Baik Bang. Silakan saudara. Terima kasih. Hati-hati ya saudara. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game.